Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Salsabila. Saya berasal dari Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan, kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tes 12 saraf kranials. Teman-teman, di balik kemampuan kita untuk mencium, melihat wajah seseorang, dan mengenalinya, itu berperan banyak saraf. Salah satunya 12 saraf kranials yang ada di kepala kita yang terhubung langsung ke batang otak. Nah, saraf kranial yang ada di kepala kita yang terhubung langsung dengan batang otak yang sering disebut dalam angka Romawi memiliki dua tugas utama, yaitu sensorik juga motorik yang ada di tubuh kita. 12 saraf tersebut bekerja ke organ-organ spesifik tertentu seperti ke daerah mata, ke hidung untuk penciuman, dan ke lidah untuk merasa. Nah, yang pertama teman-teman ada yang dikenal dengan saraf cranial olfactory. Saraf ini berfungsi di indera penciuman kita, mengirim informasi dari hidung menuju otak kita tentang bau yang ada di sekitar kita. Yang kedua ada saraf cranial optik. Nah, saraf ini berperan dalam sensori, yaitu di daerah mata. Pada saat cahaya masuk ke mata kita dan diterima organ-organ di dalamnya, kemudian mata kita akan menerima informasi dan segera mengirimnya ke otak, sehingga kita dapat mengenali objek yang kita lihat tersebut. Yang ketiga ada pula saraf cranial oculomotor. Nah, saraf cranial oculomotor ini memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata kita. Otot-otot tersebut akan membantu mata kita bergerak ke kanan, juga ke kiri, ke atas juga ke bawah, dan juga fokus terhadap objek tertentu. Saraf oculomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil mata kita sebagai respon cahaya yang masuk ke mata kita. Yang keempat ada saraf namanya saraf cranial trochlear. Nah, saraf ini mengatur pada saat kita melotot dan kembali seperti semula. Nah, saraf yang kelima Romawi adalah saraf cranial trigeminals. Nah, trigeminals ini terbagi menjadi 3 lagi teman-teman. Yang pertama ada ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Yang pertama si ophthalmicus. Ophthalmicus itu merupakan saraf sensor yang ada di wajah bagian atas kita seperti kelopak mata, dahi, dan kulit kepala. Yang kedua ada maxillaris yang mempersarafi tengah wajah kita seperti pipi, bibir atas, dan hidung. Kemudian ada mandibular. Mandibular ini mengirim informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu, serta gigi-gigi bawah kita juga disarafi dari si mandibularis ini. Saraf keenam Romawi, saraf cranial abdusen. Nah, abdusen ini berperan penting pada saat mata kita melirik, melotot. Nah, itu fungsi si saraf abdusen. Yang ketujuh Romawi ada saraf cranial facialis. Nah, sesuai dengan namanya, berarti facialis itu face, wajah. Nah, saraf ini berperan pada saat kita ingin berekspresi, kemudian pada saat kita merasakan di telinga luar, juga untuk pada saat kita merasakan makanan, dan berfungsi pada saat kelenjar-kelenjar kita dibutuhkan untuk digunakan. Lanjut kita ke saraf 8 Romawi, ada saraf kranial vestibulo-koklear. Nah, dia berfungsi dalam mengatur saraf-saraf yang ada di pendengaran, juga keseimbangan tubuh kita. Nah, di saraf ke-9 Romawi ada saraf cranial glosopharyngeal. Nah, pharyngeal berarti tenggorokan. Nah, saraf-saraf ini berfungsi menerima informasi dari tenggorokan, dari ujung lidah bagian dalam, kemudian dari telinga, dan kemudian mereka mengirimkan stimulus ke otak untuk menginformasi apa yang terjadi, misalnya pada saat kamu menelan. Jadi tenggorokan kita itu bisa melebar dan memendek menyesuaikan apa makanan yang masuk ke dalam tenggorokan kita tersebut. Saraf ke-10 ada namanya saraf vagus. Nah, seperti yang sebelumnya, saraf vagus juga memiliki fungsi sensor dan motorik. Nah, tapi ada bonus satu, yaitu fungsi parasimpatik yang mengatur detak jantung, kemudian aliran pencernaan, aliran pernafasan, dan paru-paru kita, dibantu oleh saraf vagus ini.
Nah, saraf ke-11 Romawi ada saraf cranials accessorius. Nah, dia ini berada di sekitar leher dan bahu kita. Dia berfungsi pada saat kita ingin menggerakkan leher kita seperti ke kanan, ke kiri, dan ke segala arah yang kita inginkan. And last but not least, saraf ke-12 ada saraf cranials hypoglossus. Dia ke-12 Romawi. Nah, saraf ini berada di lidah kita. Dia berfungsi penting untuk menggerakkan otot lidah kita untuk bicara dan juga makan dan menelan. Nah, jadi teman-teman, begitulah 12 saraf kranial yang ada di tubuh kita yang membantu pergerakan kita, membantu indera-indera kita untuk mengenal lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan baik agar fungsi tubuh kita juga tetap terjaga dengan misalnya makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Nah, jadi demikian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.